Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akselerator pelatihan. Tepat saat kaki Xiao Yan mendarat di dalam pintu masuk menara, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeras. Wajah lembut dan tampannya seperti arang terbakar dan gelombang kabut tipis berwarna putih, yang membawa suara cici dari daging yang sedang dipanggang, dipancarkan dari dalam tubuhnya. Selain Xiao Yan, Wu Hao, yang juga memasuki menara pada saat yang sama, memiliki wajah yang juga memerah pada saat ini. Kabut berwarna putih juga mulai dipancarkan dari tubuhnya seperti bekas kebiasaan. Keduanya berdiri di depan pintu menara tanpa bergerak. Beberapa siswa yang lebih tua, yang masuk dari belakang, awalnya menegur mereka. Namun, ketika mereka melihat situasi Xiao Yan dan Wu Hao, mereka segera menghentikan omelan dan sambil tertawa berkata dengan sikap sombong, sepertinya mereka berdua harus menjadi siswa baru yang baru saja memasuki akademi dalam. Mereka sebenarnya tidak berani memiliki pertahanan ketika mereka memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk pertama kalinya. Melayani mereka dengan benar. Cepat pergi dan beritahu tetua di menara. Jika mereka tidak memiliki penatua yang mendukung mereka ketika mereka memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk pertama kalinya, kemungkinan mereka akan hancur dari dalam keluar. Tentu saja, Xiao Yan dan Wu Hao saat ini secara alami tidak dapat mendengar kata-kata dari siswa yang lebih tua ini. Mereka sekarang merasa terkejut dan sibuk karena situasi aneh yang tiba-tiba muncul di dalam tubuh mereka. Sialan! Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran Xiao Yan membawa alarm saat dia melihat sekelompok api aneh yang muncul secara tidak masuk akal di dalam tubuhnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung. Kelompok api ini sangat aneh sehingga sedikit di luar akal sehat. Tidak ada alasan lain kecuali bahwa kumpulan api ini sebenarnya tidak berbentuk dan tidak terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa Xiao Yan fasih dalam mengendalikan api dan tahu tentang api, kemungkinan besar dia tidak akan memperlakukan kelompok benda misterius yang agak bengkok dan tidak terlihat ini sebagai semacam api. Kelompok bibit api yang tidak terlihat ini dianggap tidak terlalu kuat. Namun, bagian dalam tubuh seseorang pada akhirnya merupakan titik terlemah dari tubuh seseorang. Di sini, bahkan jika seseorang adalah Du Huang yang kuat, seseorang tidak akan berani secara acak membiarkan beberapa energi yang tidak diketahui untuk masuk. Selama sedikit cedera terjadi di sini, kerugian yang diakibatkannya akan sulit diperkirakan. Bahkan mungkin permanen. Sejak kelompok bibit api tak terlihat ini muncul, suhu tinggi yang dipancarkan darinya mulai menyebabkan pembuluh darah, tulang, otot, dan berbagai organ lain di tubuhnya merasakan sakit yang menusuk. Xiao Yan yang sering bermain api tahu bahwa ini adalah pertanda dibakar oleh suhu tinggi. Jika dia melanjutkan dengan cara ini, kemungkinan tidak lama kemudian, jalur ki dan bagian penting lainnya di dalam tubuhnya akan kehilangan fungsi di bawah nyala api sialan ini. Begitu jalur ki-nya kehilangan fungsi peredaran darahnya, bagi seorang praktisi, dia akan direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Tenang, tenang. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan hatinya yang agak bingung akibat situasi yang tiba-tiba ini. Sesaat kemudian, pikirannya bergerak. Seseorang bisa melihat nyala api berwarna hijau dengan cepat keluar dari ruang roh penerimaan kecil di tengah pusaran. Akhirnya, mengikuti perintah Xiao Yan, itu dengan cepat melewati satu vena demi satu saat datang ke segala arah dengan cara mengepung karena mengelilingi nyala api tak terlihat dari asal yang tidak diketahui di dalamnya. Saat api inti teratai hijau menunjukkan dirinya, suhu tinggi yang merembes keluar dari nyala api yang tak terlihat, akhirnya benar-benar terisolasi. Pada titik ini, Xiao Yan masuk dengan lega. Untungnya, dia memiliki Green Lotus Core Flame
untuk melindungi tubuhnya. Benda sialan ini. Bagaimana itu memasuki tubuh saya? Xiao Yan mulai ragu setelah bahayanya disingkirkan. Dia tidak menyentuh apapun setelah dia memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar. Selain itu, masih ada dou ki yang terus beredar dalam jalur kinya untuk bertindak sebagai pertahanan. Tidak mungkin gumpalan api ini masuk ke dalam tubuhnya tanpa suara. Namun, melihat cara nyala api aneh ini muncul, seolah-olah nyala api itu sudah ada di dalam tubuhnya daripada menerobos masuk dari luar. Bagaimana mungkin itu sudah ada di dalam tubuh saya? Api inti teratai hijau di dalam tubuhku bertindak sebagai perlindungan. Seharusnya tidak mungkin api biasa masuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan cepat membunuh pikiran yang melintas di hatinya. Hah! Api tak terlihat. Sama seperti Xiao Yan yang bingung meski banyak merenung, sebuah suara tua yang terkejut tiba-tiba keluar dari dalam hatinya. Guru. Xiao Yan segera dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa saat mendengar suara ini. Tak terlihat dan tidak berwarna, meminjam hati untuk muncul, tidak ada jejak yang ditemukan. Ini. Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian kegembiraan liar muncul dalam suaranya yang terkejut. Ini adalah Flame Heart Fallen. Fallen Heart Flame. Pikiran Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Saat ini, dia sepertinya memiliki kegembiraan yang menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Api berwarna hijau, yang membungkus api tak terlihat itu juga melonjak tajam dan bahkan hampir membuatnya menghilang. Jangan terlalu bersemangat. Jangan terlalu bersemangat, ya. Yao Lao buru-buru berkata dengan tenang saat dia merasakan hati Xiao Yan yang gelisah. Dia menunggu sampai dia melihat bahwa nyala api berwarna hijau secara bertahap mereda sebelum dia sekali lagi menaruh perhatiannya pada kumpulan nyala api tak terlihat itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara, ya, yang meragukan. Apa itu? Guru. Pikiran Xiao Yan menatap tajam ke nyala api yang tak terlihat. Dia buru-buru bertanya ketika dia mendengar suara, ya, yang terkejut dari Yao Lao. Itu tidak benar, Yao Lao dengan ragu bergumam, bentuk semacam ini memang sesuatu yang ditampilkan oleh Flame Heart Flame, tapi seharusnya tidak terlalu lemah, ya, gumpalan api ini sepertinya tidak dari tubuh asli Fallen Heart Flame. Sebaliknya, itu adalah tubuh terbelah yang ditembakkan ke jantung karena seseorang berada dekat dengan tubuh sebenarnya. Maksud kamu apa? Xiao Yan sangat bingung saat mendengar kata-kata Yao Lao. Gumpalan bibit api yang tidak terlihat ini bukanlah api jantung yang jatuh, yang sebenarnya, tetapi hanya api tubuh yang terbelah yang ditembakkan ke dalam hati Anda oleh api jantung yang jatuh. Tidak mungkin mencapai efek mengembangkan Flame Mantra dengan menelan tubuh yang terbelah ini. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Xiao Yan mulai mengerti sedikit dan langsung sangat kecewa. Apa yang harus dikecewakan? Karena Fallen Heart Flame mampu melemparkan api tubuh yang terbelah ke dalam hatimu, itu berarti jaraknya tidak terlalu jauh. Selain itu, aku juga dapat dengan jelas memberitahumu sekarang bahwa Fallen Heart Flame, yang dikejar harus berada dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar. Sungguh tidak terduga bahwa Akademi Jianan benar-benar menyembunyikan api surgawi di tempat seperti itu. Tidak heran sangat sulit untuk menemukannya. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di dalam tawanya. The Fallen Heart Flame ada di dalam menara ini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Xiao Yan, yang sedikit kecewa sebelumnya, sekali lagi menjadi waspada. Ini adalah satu-satunya cara seseorang dapat menjelaskan mengapa siswa akademi dalam bisa berlatih dengan kecepatan sedemikian cepat di dalam menara ini. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Ini juga terkait dengan Fallen Heart Flame.
Xiao Yan bertanya dengan cara yang terkejut. Ini secara alami terkait. Anda, lepaskan api inti teratai hijau. Edarkan douki Anda dan lewati gumpalan api tak terlihat itu. Coba dan lihat reaksi apa yang akan terjadi. Yao Lao menginstruksikan. Xiao Yan sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menggerakkan pikirannya. Api berwarna hijau itu, yang sangat menutupi bibit api yang tak terlihat itu, membuat suara "wos" saat itu dengan cepat menarik kembali ke spirit penerimaan. Saat Green Lotus Core Flame pergi, suhu tinggi sekali lagi menyebar dari bibit api yang tak terlihat menyebabkan rasa sakit menusuk samar yang dipancarkan dari jalur ki dan tulangnya. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk saat pikirannya bergerak sedikit. Dou kristal berbentuk belah ketupat seukuran ibu jari di dalam pusaran bergetar sedikit. Gelombang dou ki berwarna hijau menyerbu keluar. Akhirnya, di bawah kendalinya, itu melewati beberapa pembuluh darah dan sampai ke tempat di mana nyala api tak terlihat itu. Lewati itu. Xiao Yan dengan keras memberi perintah. Orang bisa melihat douki tiba-tiba dimuntahkan dan segera bergegas melalui gumpalan api tak terlihat di bawah fokus pikiran Xiao Yan. Ukuran nyala api yang tak terlihat sangat kecil. Oleh karena itu, bahkan tidak butuh 1 detik untuk douki berwarna hijau yang mengisi api untuk melewatinya dan keluar dari sisi lain. Ini, pikiran Xiao Yan dengan ketat mengendalikan douki berwarna hijau yang melewati api tak terlihat itu. Dia tercengang saat menyadari bahwa douki yang awalnya kuat sebenarnya telah menyusut hampir setengah ukurannya setelah melewati bagian dalam nyala api yang tak terlihat. Meskipun mungkin telah menyusut menjadi setengah ukurannya, douki berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, memberi Xiao Yan perasaan yang agak kental dan nyata. Perasaan semacam ini seolah-olah nyala api tak terlihat telah memutar douki yang agak tersebar dengan erat setelah douki melewatinya. Dengan ini, energi yang dapat dipancarkan oleh douki, yang ukurannya menjadi lebih kecil, pasti lebih besar daripada douki yang bergolak dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan karena dia dengan jelas merasakan perubahan semacam ini dalam doukinya. Dia buru-buru mengendalikan doukinya karena terus melewati gumpalan api tak terlihat itu. Namun, saat string kelima douki melewatinya, gumpalan api tak terlihat mulai bergetar sedikit. Dengan cepat mengikuti ini, nyala api menjadi lebih ilusi. Suhunya menjadi semakin rendah. Sesaat kemudian, itu akhirnya benar-benar menghilang tanpa suara, dengan cara yang mirip dengan saat dia muncul. Itu menghilang. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang saat douki melewati ruang kosong. Dia bisa merasakan bahwa perasaan panas di tubuhnya sudah mulai dengan cepat menjadi pingsan. Ini adalah sekumpulan tubuh terbelah yang sangat lemah yang dilemparkan ke dalam dirimu. Energi pemurnian yang diciptakannya sangat kecil. Karenanya, itu hanya dapat mendukung Anda memurnikan douki. Yao Lao tersenyum saat menjawab, menghilangkan keraguan yang dimiliki Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan agak menyedihkan. Pikirannya bergerak dan dia sekali lagi menuangkan beberapa helai douki yang telah dimurnikan ke dalam kristal Du di dalam pusaran. Saat pikirannya melihat ke arah kristal Du berbentuk belah ketupat, Xiao Yan menyadari bahwa setelah sedikit douki yang dimurnikan dituangkan ke dalam kristal Du seukuran ibu jari tampaknya menjadi sedikit lebih besar. Fallen Heart Flame ini sebenarnya memiliki efek misterius. Hanya sekelompok api tubuh terbelah lemah yang dibuang dapat sedikit meningkatkan douki saya. Jika aku bisa menelan tubuh aslinya maka... Xiao Yan menelan air liur saat memikirkan hal ini. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan intens. Fallen Heart Flame, ini adalah akselerator yang dapat meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang. Kecepatan pelatihan siapapun yang bisa mendapatkannya kemungkinan akan memasuki tahap yang sangat menakutkan. Mengapa?
Anak kecil, apakah kamu tertarik? Suara menggoda Yao Lao terdengar. Xiao Yan tersenyum dan bahkan tidak menyembunyikan sedikit pun kerinduan di hatinya. Guru, manfaat yang diberikan, api jantung jatuh, untukku mungkin lebih besar daripada api inti teratai hijau. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya pasti harus mendapatkannya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.